Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Tim penyidik gabungan melakukan uji laboratorium terhadap barang bukti 74 kg keping emas yang disita dalam penangkapan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Uji forensik ini untuk memastikan keaslian serta kadar dari kepingan emas tersebut. Polda Metro Jaya juga berkolaborasi dengan pihak lain seperti FBI, Kedutaan Amerika Serikat dan Singapura, serta Bank Indonesia terkait barang bukti sejumlah mata uang asing. Ini ada uang USD, SGD, rupiah, termasuk emas batangan. Jadi nanti akan dilakukan uji terkait tentang Singapura dolar, US dolar dari FBI dan Kedutaan Amerika, termasuk dari Kedutaan Singapura dan Bank Indonesia. Kami akan sampaikan pada teman-teman sekalian secara berkala. Tadi dari teman kita dari Pegadaian Pusat sudah menyampaikan, nanti hasilnya dari 74 lempeng ini akan disampaikan hasilnya kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan suatu proses dalam penyerahan penanganan perkara lanjutan yang ditangani oleh Joint Investigasi kepada Kejaksaan Agung. Kolaborasi ini guna mempercepat transparansi dan akurasi tindak lanjut perkara. Pihak kepolisian menegaskan keterlibatan ahli sangat krusial dalam menentukan nilai komoditas barang bukti tersebut secara sah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menilai pelimpahan 3 perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah dapat mempercepat proses penegakan hukum. Pasalnya kewenangan Polri terbatas pada penyelidikan dan penyidikan. Seperti kita ketahui dalam hal melakukan penegakan hukum terkait dengan korupsi itu, sebagian kewenangan itu juga ada pada polisi, ada pada jaksa, ada juga pada KPK. Tiga-tiga institusi ini sama-sama memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan korupsi. Hanya bedanya kalau polisi hanya melakukan penyelidikan dan penyidikan, jaksa bisa melakukan penyidikan, penuntutan, KPK juga sama, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam kasus dugaan terjadinya tindak pidana yang melibatkan pimpinan yang sekarang sudah mengundurkan diri dari kejaksaan, memang diperlukan satu sikap ekstra hati-hati. Dan ketika para jaksa yang sekarang ini menerima pelimpahan untuk menangani perkara ini, untuk melakukan penyidikan lanjutan setelah ditetapkan sebagai tersangka, tetap harus memegang teguh kaidah-kaidah hukum terkait dengan penegakan hukum di bidang korupsi itu untuk membangun kepercayaan seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut proses hukum dari Polri ke Kejagung merupakan penyerahan bukan pelimpahan. Kami ini anggota DPR bukan hanya berkepentingan untuk bicara, tapi kami justru harus mendengar, termasuk masukan dari Pak Mahfud. Apakah sudah sesuai dengan KUHP atau belum? Ya, kalau menurut Pak Mahfud belum sesuai dengan KUHP, ya mungkin kami juga akan undang Pak Mahfud. Ya, kami akan dengar pendapat beliau, kan beliau profesor. Ya, kita tentu soal keilmuan harus banyak belajar dari beliau. Kalau menjadi masukan ya akan kami teruskan. Ya, jadi kita belum sampai kesimpulan juga, Pak.
Memang itu bukan pelimpahan sebagaimana rangkaian hukum acara pidana dari penyidik ke penuntut. Ya, itu bukan, itu penyerahan penanganan perkara dari institusi namanya polisi, Polri, Bareskrim Kortas ke institusi lain, kejaksaan. Sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan pada hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pembelaan dari pihak termohon. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Dalam sidang kali ini, tim pemohon Roy Suryo menghadirkan sejumlah saksi dan ahli. Dalam sidang sebelumnya, permohonan Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya sampaikan replik dan duplik terkait penetapan tersangka Roy Suryo. Sebelumnya Polda Metro Jaya mengklaim penanganan kasus Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penahanan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Senada dengan Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan meminta hakim menolak permohonan Roy Suryo. Kejari Jakarta Selatan menilai gugatan yang diajukan salah sasaran. Dalam jawaban yang dibacakan di hadapan hakim, Kejari Jakarta Selatan menjelaskan penetapan tersangka maupun penerbitan surat perintah penyidikan merupakan kewenangan penyidik Polda Metro Jaya. Karena itu Kejaksaan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan ataupun mempertanggungjawabkan status tersangka yang dipersoalkan Roy Suryo. Kejari juga menilai penarikan institusinya sebagai termohon merupakan kekeliruan subjek hukum. Selain itu Kejari mengungkapkan berkas perkara Roy Suryo telah resmi dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 23 Juni 2026. Dengan pelimpahan tersebut, status hukum Roy Suryo berubah menjadi terdakwa. Sidang saya skors dan akan dibuka kembali pukul 5:30 ya. Sidang diskors. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo memastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tifa. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya.